Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kelompok kami beranggotakan M. Nailul Afzal, Nur Salamah, dan Sri Sacio Saki. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan didirikan oleh Panembahan Senopati serta tidak berhubungan dengan Kerajaan Mataram Hindu meskipun namanya sama. Pusat pemerintahan Mataram Islam berada di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah sebelumnya berpindah dari Pajang, letaknya yang berada di wilayah pedalaman Pulau Jawa dipilih untuk menjaga keamanan dan memudahkan pengendalian wilayah. Pada masa awal pemerintahan, Panembahan Senopati menghadapi perlawanan dari para bupati di pesisir utara Jawa seperti Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya. Namun, perlawanan tersebut berhasil diatasi sehingga wilayah kekuasaan Mataram semakin luas. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam berasal dari Babat Tanah Jawi dan berbagai serat Jawa yang memuat silsilah raja dan peristiwa penting. Meskipun mengandung unsur mitos, selain itu terdapat catatan VOC, Belanda, dan berita bangsa Eropa yang memberikan gambaran lebih objektif tentang keadaan politik Mataram. Bukti lainnya berupa peninggalan sejarah seperti makam raja-raja di Kota Gede dan Imogiri, serta bangunan keagamaan yang masih dapat dijumpai hingga sekarang, yang menguatkan keberadaan Kerajaan Mataram Islam dalam sejarah Indonesia. Kondisi sosial politik Kesultanan. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Mas Jolang. Ia gagal memperluas wilayah Mataram sampai wafatnya di tahun 1613. Lalu ia digantikan oleh Mas Rangsang alias Sultan Agung. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kesultanan Mataram sebagai berikut. 1. Kutanegara alias daerah pusat keraton. 2. Negara Agung, daerah sekitar kota negara. 3. Mancanegara, daerah di luar negara agung. Dan yang keempat, pesisir, daerah pesisir. Sultan Agung menciptakan kalender Jawa yang mengembangkan kebudayaan kejawen. Kegiatan perekonomian yang ditetapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras. Amangkurat I di tahun 1645 sampai 1677. Ia memerintah dengan kejam dan menjalin hubungan dengan Belanda, lalu menyebabkan kemunduran Mataram. Perpecahan Mataram. Di tahun 1755, Perjanjian Giyanti membagi Mataram menjadi Yogyakarta dan Sukarta. Di tahun 1757, Perjanjian Salatiga membagi Mataram menjadi 3, yaitu Yogyakarta, Sukarta, dan Mangkunegara. Di tahun 1813, Yogyakarta dipecah menjadi 2, yaitu Yogyakarta dan Pakualaman. Hasilnya, Kesultanan Mataram menjadi 4 wilayah kekuasaan: Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kesultanan Sukarta, dan Mangkunegaran, dengan pengaruh Belanda yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.